sampai mereka ada di posisi ada. Dan akhirnya uang itu, sorry aku harus ngomong jujur, dan uang itu membuat mereka terlena, Inara dan Virgon. Dari dulu Virgon begitu atau setelah menikah? Setelah punya uang. Satu lirik lagunya Virgon, judulnya adalah Diary Depresi. Ya. Ku ingat saat ayah pergi dan kami mulai kelaparan. Hal yang biasa buat aku hidup di jalanan. Di saat ku belum mengerti arti sebuah perceraian. Jadi di umur berapa sama sekali nggak ada figur ayah dalam kehidupan kalian? Sejak kecil banget, berarti hampir nggak ada ya. Dan aku nggak pernah ketemu jabat tangan sama ayahnya Virgon, aku nggak pernah. Begitu juga dengan Virgon, sebaliknya nggak pernah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini Spill the tea kita akan ngobrol-ngobrol sama Feby Carel. Ini adalah lebih dikenal sebagai kakaknya Virgon. Yang beberapa waktu terakhir ini sering sekali dimintai komentarnya mengenai adiknya Virgon dan rumah tangganya waktu itu dengan Inara. Tapi kali ini kita hadirkan Kak Feby ini untuk bagi cerita gitu ya. Kemarin ada artikel nih, kita mau tunjukin dulu Kak Feby. Foto di Vintage Teacup. Ini kalau melihat foto di zaman ini. Oh, udah lama sekali itu. Kalau nggak salah itu tahun itu Virgon itu kalau nggak salah. Virgon masih langsing belum banget nikah deh. Belum itu. Wow. Detik-detik mau nikah berarti itu tahun 2000 berapa tuh? Mau 2014, antara 2013 sama 2014 tuh. Ingat waktu itu kan Virgon baru mau nikah, tapi udah nyanyi kan? Udah. Kalau Kak Feby lagi apa pada zaman itu? Ada main sinetron dikit-dikit, ada juga foto-foto majalah. Nyanyi sih belum. Gitu-gitu aja sih. Kalau Mama? Oh, dia mah malah udah agak-agak pensiun. Oh, justru udah agak pensiun. Udah, artinya kalau yang tahun berapa kan tuh kan sangat eksis. Nyanyi. Begitu udah mulai 40 something itu aku udah suruh nggak usah terlalu diforsir. Makanya itu aku ngebiayain. Oh, di sejak ya, tahun aku itu. pernah ngomong kan di salah satu stasiun TV, Kak Ros, aku tuh udah 15 tahun biayain Mama. Bukannya aku capek, tapi aku curhat. Nah, sejak 40 something itu, maksudnya aku kan lihat dia kan janda. Maksudnya kasihan nggak ada suami. Ya udah, apa salahnya kalau aku bantuin. Jadi nyari uangnya, Mami tetap nyari uang tapi nggak terlalu ngoyoh gitu loh, Kak Ros. Nah, sebelum-sebelumnya tuh Mami gimana sih nyari uangnya tuh, ngapain aja Mami tuh? Nyanyi, kadang keluar kota, kadang dalam kota, kadang ada di kafe juga, campur-campur gitu. Kadang ada juga di acara-acara yang misalnya kawinan atau apa gitu kan. Banyak campur lah. Jadi sejak usia segitu Kak Feby bilang Mama udahlah nggak usah terlalu ngoyo cari tetap duitnya. Dia cari uang, tapi maksud aku nggak usah yang terlalu diforsir kepala jadi kaki jadi kepala gitu. Nah, pada saat itu Kak Feby bisa cerita nggak? Ini kan Virgon baru nikah nih, ya. Karir juga baru sekarang merilis nggak nih tahun ini? Oh, itu masih belum solo. Belum solo ya? Belum, masih lifestyle. Itu gimana sih kondisi pada saat itu? Kondisinya pas-pasan. Ekonomi ya, ekonomi pas-pasan bahkan kurang, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada kurang pinjam uang gitu sama aku. Kak Feby pada saat itu kondisinya? Kondisinya pada saat itu jauh lebih baik lah dari dia. Aku kondisi jauh lebih baik? Jauh dong. Kan dulu aku ada, sekarang menurun, dia yang ada. Oh, jadi beda gitu ya? Itulah hidup. Makanya kita jangan pernah menilai orang itu kecil, jangan pernah menghina orang lagi di bawah. Karena kita nggak tahu ketika Tuhan angkat derajat seseorang dengan gampang, dengan mudah. Sama, begitu juga dari kita ada, Tuhan gampang sekejap kita ada di bawah. Apa yang terjadi dengan Kak Feby? Banyak Aros, banyak. Jadi ada bisnis macet, ada juga kayak ditipu orang gitu. Mungkin proses pembelajaran dan mungkin pembentukan karakter juga gitu. Kadang-kadang manusia itu ujiannya ketika ada. Jadi ada banyak hal, mungkin Tuhan mau aku ada di dalam proses yang Tuhan mau.
Pada saat itu ya. Jadi sekarang ini sampai detik ini lagi ke bawah. Ya. Lagi di bawah. Nah, ini kita kemarin juga sempat bahas nih Kak Feby di acara Rumpi ya. Pada saat itu juga Kak Feby baru cerita karena banyak sekali komentar netizen yang bilang, kok Kak Feby sama Virgon mukanya beda sih gitu ya. Terus baru Kak Feby bilang bahwa memang beda bapak gitu. Nah, ini juga kemudian kita juga sempat gitu menunjukkan ada satu lirik lagunya Virgon yang judulnya adalah Diary Depresiku ya. Ku ingat saat ayah pergi dan kami mulai kelaparan. Hal yang biasa buat aku hidup di jalanan. Di saat ku belum mengerti arti sebuah perceraian yang hancurkan semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri yang agar hidupku terus bertahan. Itu adalah Virgon setiap buat lagu itu kebanyakan itu nyata terjadi dalam kehidupannya. Ada sih dia mengadopsi dari mungkin curhatan teman gitu. Tapi kebanyakan yang dia realita hidupnya. Tapi lagu ini? Lagu itu 80% itu nyata. Mungkin yang 20%-nya ada puitis-puitis tambahan gitu. Itu benar, tapi maksudnya bukan kelaparan begitu. Virgon tidak pernah aku buat susah, Virgon tidak pernah kelaparan, Virgon tidak pernah minta-minta. Semua tuh udah mulai sedih tuh kan masuk. Semua kebutuhan Virgon kenapa aku di sini sebagai ibu sambungnya suka dari awal ngomong. Kadang-kadang netizen, ini kakak ini kenapa sih ikutan terus, gacor terus, apa sih bikin huru hara? Enggak salah, kalian salah. Jangan pernah menilai, kalian nggak pernah tahu. Karena aku baru muncul, mungkin aku kelihatan dari awal aku udah begini. Dari mereka nggak ada, dari mereka yang kekurangan, sorry to say, nggak ada sama sekali untuk ngontrak rumah itu aku juga. Bukan mau ngungkit ya, tapi memang semuanya itu dari dulu mereka sangat dengar aku. Sampai mereka ada di posisi ada. Dan akhirnya uang itu, sorry aku harus ngomong jujur, dan uang itu membuat mereka terlena, Inara dan Virgon. Jadi kalian dititipkan Tuhan berkat menurutku kurang amanah. Bukan aku bilang kalian itu gak ada hati, enggak. Tapi aku bilang dengan rezeki yang kalian kasih, aku gak berharap dikasih. Mami juga gak berharap yang bagaimana. Tapi kalian kurang ada. Aku ngomong suka nggak suka, it's me. Nggak pernah berubah dari awal aku muncul sampai detik ini. Aku selalu ngomong fakta yang keluar dari bibir ini, tidak pernah karang-karangan. Kurang ada tuh maksudnya gimana? Kurang ada tuh kadang harus, kenapa sih kalian itu harus di apa ya? Kenapa nggak kurang sadar dari hati kalian sendiri gitu? Misalnya ada part-part yang mana yang memang keluarga di situ dibutuhkan gitu. Kenapa harus diminta? Segala sesuatu diminta kayak gitu, diingatkan gitu. Kenapa nggak kalian berapa sih untuk tuh, balik lagi netizen bosen nih. Kenapa sih Kak Feby yang diomongin duit begitu? Begitu Karo sampai orang enak sama aku, katanya aku ngomongin uang terus. Tapi padahal aku bukan minta uang. Iya, Kak Feby tapi berceritanya dengan berkaca-kaca gitu. Apa sih yang membuat itu menjadi sedih tuh apa? Kenangan apa? Banyak hal gitu, banyak hal misalnya ya. Contohnya ya pasti sama aku dan orang tua gitu ya. Aku nggak berharap yang gimana, harus aku nggak berharap kebaikan aku segini harus dibales, enggak. Tapi sebagai kakak gitu. Kok kalian kok nalurinya kurang? Termasuk Inara. Pada saat apa? Ada kejadian apa? Banyak hal, sampai Mami juga. Memang kadang-kadang Mami ada sedikit suka bandel gitu kan, suka bikin kesel. Bener aku juga suka kesel, terus terang. Dengan nada Mami juga kadang-kadang ya kayak begitu adanya ya Karos. Tapi untuk soal peduli, kalian bisa tanya sendiri. Aku nggak pernah lantarin Mami, aku nggak pernah lantarin adikku. Aku nggak pernah. Aku selalu jadi garda terdepan untuk keluargaku. Dari dulu. Sampai Inara sama Virgon mau nikah pun. Aku 25% keluar. Aku support. Aku bantu.
Semuanya Kak Ros. Aku nggak perlu sebutin dari A sampai Z, ada banyak. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu perhatian atau uang? Merangkup. Sebenarnya gini loh, uang tuh bukan segalanya Kak Ros. Tapi yang namanya hidup, apalagi orang tua, itu wajib. Kalau dari nominal tuh berapa sih Kak Ros? Perhatian tuh bukan berarti uang, kalian salah. Perhatian tuh even telepon. Kak, are you okay? Apa kabar? Gimana kondisinya? Mami gimana? Jangan cuman kalian tuh kontak aku di saat kalian tuh nggak punya dan nggak ada dan ada masalah. Tapi bukan karena ada masalah Mami, ada masalah apa kalian baru tanya kabar. Kenapa sih kalian nggak bisa gitu ya berkomunikasi yang baik gitu, Kak gitu. Jangan, kalau dulu iya ada, karena kan suka pinjem uang kalau lagi mereka nggak ada. Orang yang pertama dicari siapa? Tiba-tiba cari, sekarang nggak pernah ada tanya kabar. Even Inara, even Virgon sama. Kecuali mereka ada butuh atau ada acara keluarga. Jadi yang aku minta tuh ya, kenapa sih? Kok mungkin aku tipe feeling ya. Aku tuh perasa Kak Ros. Jadi kalau misalnya orang mungkin beda ya, aku ngerti orang punya sibuk-sibuk, tapi sesibuk-sibuknya orang kalau kita prioritas pasti ada. Even lagi meeting, even itu presiden, itu apapun, kalau kita ada di hati orang itu dan kita tuh penting posisinya, pas itu dibales, pas itu apa dicari kayak gitu loh Kak Ros. Dari dulu Virgon begitu atau setelah menikah? Setelah punya uang ngerubah, bukan aku jelek-jelekin ya. Jadi apa ya, satu memang dia cuek, Inara juga cuek. Jadi mereka sibuk dengan hidupnya pribadi, gitu. Tapi waktu mereka nggak ada, bisa aja aku juga sibuk dengan kehidupan pribadiku. Tapi yang enggak. Di Kak Feby ngerasa sebagai kakak, Kak Feby selalu siap sedia membantu. Sementara semampunya aku, sebisanya aku. Sementara pada saat berbalik, mereka seolah-olah kok gak memperhatikan. Jarang sekali tanya kabar. Itu yang membuat sedih. Itu yang membuat sedih. Terus di part-part tertentu juga mestinya ada, misalnya orang tuh lagi apa, lagi ngalamin. Di satu titik orang walaupun apa ya, pasti ada. Kita pasti pernah mengalami titik terendah lah Kak Ros. Apapun itu ceritanya, semampu apapun, sekuat apapun kita, pasti ada di momen tertentu kita tuh tak begitu. Di tahun berapa Kak Feby merasa ada titik terendah? Cukup lama juga sih Kak Ros ya. Cukup lama dari terutama 5 tahun terakhir ini. Apa yang dialamin? Perasaan ya, apa? Kesulitan apa? Yang jelas ya finansial ya Kak Ros. Utama ya finansial, terus juga karena mungkin terima kasih apapun itu aku dititipin anak sama Tuhan. Tapi kan aku kan orangnya kan overprotective, terus nggak bisa ninggalin anak. Karena kan anak aku juga terlalu aktif gitu. Jadi otomatis aktivitas yang tadinya mau cari uang dikit-dikit anak, dikit-dikit nggak jadi nggak bisa maksimal gitu Kak Ros. Udah gitu ada banyak perjalanan yang aku bisnis sama orang, terus orang itu curang. Kan aku juga nggak tahu karakter orang seperti apa. Tiba-tiba niatnya jadinya nggak berhasil. Entah itu kenapa, memang ya mungkin Tuhan sengaja kali. Ditutup ini, ditutup itu, ditutup ini, ditutup itu. Supaya aku datang, supaya aku berubah, supaya Tuhan mau aku bertobat. Pada saat itu, ya pertolongan pasti kepada Tuhan. Tapi secara manusia pada saat itu Kak Feby merasa tidak ada tempat untuk meminta tolong atau tidak ada orang yang memperhatikan. Kurang. Mami dengan kadang-kadang dengan hidupnya, fokus dengan hidupnya. Virgon dengan Inara juga dengan fokus dengan hidupnya. Jadi aku sendiri aja. Aku nangis sendiri. Sedih sendiri gitu. Makanya kadang-kadang udahlah, nggak perlu tahu lah. Mereka percuma juga kadang-kadang ya.
nggak mau dikasihanin juga gitu Kak Ros. Aku orangnya gengsian, jujur. Aku nggak mau minta-minta, aku nggak mau minta tolong yang bagaimana. Aku pengen segala sesuatu itu bukan karena paksaan atau bukan karena mami cerita begini begitu, terus mereka baru ada. Aku pengen mereka tuh ada dan merhatiin dan dari hati. Itu harapannya, tapi kurang, nggak dari hati. Jadi pada saat itu Kak Feby merasa sedih karena merasa sendiri ya? Iya, mungkin karena kebaikan aku yang bela-belain mereka, rasa sayang aku, rasa tulus aku kayak gimana sama mereka. Terus aku, loh kok kayak gini, aku baru tahu gitu loh. Yang aku pikir sama gitu, yang aku buat, oh ternyata beda ya. Ternyata uang tuh ngerubah seseorang ya, gitu. Itu aja sih. Kak Feby kalau boleh cerita, nih Kak Feby bilang bahwa ya Virgon dan Kak Feby beda bapak. Ya. Kak Feby sendiri waktu apa bapaknya? Jadi cuma tinggal sama mama. Sampai umur berapa waktu itu? Papa aku tuh ya orang Chinese, Manado, ada dari oma itu ada blasterannya. Itu papaku. Kalau papanya Virgon itu Chinese dari kayak Kalimantan gitu. Itu nggak ada blasterannya, nggak ada kulitnya kan juga ini ya. Jadi bercerai. Jadi kita beda. Aku waktu itu cukup kecil dan untuk mengingat itu terlalu kecil juga. Jadi cuma bisa lihat dari foto ingatan memoriku. Begitu aku ini pernah sih, tapi itu juga nggak ada. Dan akhirnya sampai di titik yang udah meninggal baru ya begitulah Kak Ros ceritanya. Dan sekarang udah meninggal, udah cukup lama. Umur berapa akhirnya tahu? Atau pada saat meninggal tuh? Udah dewasa. Tapi gini, untungnya aku tipikal orang yang apa ya, yang nggak pernah mau lama-lama nyimpen sesuatu. Itu aku orangnya cepat move on, cepat selesai, cepat maaf gitu. Walaupun aku kayak gini nih marah nih, seminggu 2 minggu lagi kita bisa ketawa gitu. Tapi pasti ada yang kurang selalu ketika nggak hadir sosok ayah gitu dalam hidup. Ada pasti momen-momen itu. Ada, tapi aku cepat berdamai sama diriku sendiri. Maksudnya gini, kadang-kadang misalnya kalau misalnya lihat orang lain gitu ya, tapi aku pikir udahlah gini, aku nggak mau berlama-lama. Mungkin tugas aku Tuhan ciptain aku begini-begini, peran aku begini-begini, jadi aku nggak mau lama-lama di situ gitu. Oh ya udah oke, aku hidup begini, aku hidup sendiri, nggak ada figur ayah, nggak ada masalah, banyak kebahagiaan yang aku bisa dapat gitu. Jadi di umur berapa sama sekali nggak ada figur ayah dalam kehidupan kalian? Sejak kecil banget, berarti hampir nggak ada ya. Virgon umur berapa waktu ayahnya nggak ada? Virgon sama aku tuh bedanya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, aku waktu mami pisah itu 2 tahunan, pokoknya masih balita. Dan kalau Virgon itu dia masih kecil juga dan sempat ketemu juga ayahnya, tapi udah beristri kan. Dan ya mungkin mau terima dia itu dengan apa ya, aku juga kurang baik lah hubungannya Kak Ros, aku bingung. Karena aku tuh ya sama ayahnya Virgon terus terang aku nggak kenal. Aku nggak pernah ketemu, cuma lihat di foto, cuma dengar dari cerita mami. Dan aku nggak pernah ketemu jabat tangan sama ayahnya Virgon, aku nggak pernah. Begitu juga dengan Virgon sebaliknya nggak pernah. Jadi kalian bertiga aja nih? Aku bertiga aja, makanya itu aku kenapa ada apa-apa aku yang maju, karena emang dari kecil aku udah terbentuk dengan karakter aku mandiri. Jiwa leadernya udah ada gitu, karena aku kan harus handle semuanya. Seperti apa kehidupan kalian masa kecil waktu itu? Masa kecil banyak ditinggal sama mami ya. Karena mami kan harus nyanyi dari kota ke kota, baru pergi tukar koper, terus 2 hari di rumah udah pergi lagi kayak gitu. Jadi kita sama nenek kayak gitu. Jadi kalian diasuhin sama nenek? Sama nenek, sama tante, kan dia banyak bersaudara mami, jadi ada banyak tante. Apa yang paling berat buat Feby kecil pada saat itu? Waktu kecil nih ya, waktu kecil sih coba pikirannya kenapa sih ditinggal terus gitu. Terus apa maksudnya ya mungkin ada sedikit kok orang lain tuh ya diantar sama ayahnya sekolah gitu, dadah lengkap, tapi aku nggak. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya waktu kecil kan belum ini ya, Kak Ros, belum bisa pikir-pikir hal yang kayak gitu ya. Jadi
pasti sedih waktu kecil, karena kan justru waktu kecil itulah kita butuh banget figur ayah. Kalau sekarang nggak ada sih nggak ada masalah ya, gini gitu. Tapi beda pada saat itu. Iya, berbeda. Dan kamu juga menjadi kakak dari adik yang juga nggak ada figur ayahnya. Iya. Sering cerita, saling menguatkan? Waktu kecil iya, Karos. Kenapa? Gimana cara kamu menguatkan adik kamu? Aku tuh ya gini loh, aku nggak pengen dia seperti aku bukan belajar sih. Apa yang aku bisa, aku berusaha untuk bahagiain Virgon. Tidak berlebihan, tapi juga tidak juga terlalu sadis, maksudnya tidak terlalu aku tengah-tengah lah, middle gitu. Maksudnya gini, aku nggak kasih kemanjaan secara ekonomi yang berlebihan, tapi aku juga nggak yang nyiksa dia gitu. Jadi tengah-tengah gitu, supaya dia nggak ada kecemburuan sosial sama teman-temannya. Teman-temannya bisa pakai misalnya baru handphone BB dulu, baru musim. Takut ada kesenjangan sosial, aku beliin. Terus ini aku beliin, supaya dia tuh masa kecilnya juga nggak yang kok teman-teman aku misalnya udah punya ini dari ayahnya, punya ini, aku selalu berusaha untuk menuhin. Itu Karos. Dia pernah ngomong nggak kesedihannya sama seperti itu ngelihat orang lain diantar bapaknya? Sepertinya sama sih Karos. Cuman dia orangnya kan agak tertutup dan gak mau terlalu banyak ngomong gitu. Mungkin kalau perempuan kan lebih yang begitu ya. Kalau dia garis besarnya memang benar ya, dia nggak ada figur ayah. Ya justru itu karena waktu masih kecil kita mencari jati diri kita sendiri. Kadang-kadang ya itulah proses pendewasaan diri, kita harus kesandung dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Nanti belajar dari kegagalan, kan kayak begitu hidup. Terus Kak Feby ingat terakhir ketemu sosok ayah sebelum meninggal sempat? Sempat juga kita waktu SD juga sempat sebelum meninggal. Tapi dianya udah nikah di Padang. Masih ingat rasanya gimana pada saat ketemu dengan sosok ayah? Nggak ketemu waktu itu. Tiba-tiba udah meninggal. Gini aja sih. Waktu kecil tuh yang nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngarahin. Emang dari kecil tuh aku udah berbeda, Karos. Bukannya aku bangga sama diriku sendiri ya, tapi aku udah berbeda, aku udah begini. Kenapa aku harus, dalam hati aku ya gini, kenapa aku harus mengutuk ayah aku gitu, kenapa papa gitu ya, kenapa aku harus menyalahkan? Udahlah nggak usah lah, toh juga nggak ada figur dia juga nggak masalah dalam hidupku, jadi gitu. Terus gini, kenapa nggak aku bikin sesuatu yang bikin malu dia? Maksudnya gini, kalau nanti aku ketemu sama dia, dia kan nggak ngurusin aku nih, dalam hati aku waktu aku anak kecil nih ceritanya, dia kan nggak ngurusin aku. Terus dia kan nggak kasih yang support aku setiap bulan gitu. Jadi waktu nanti aku udah ada nih ceritanya, pas kecil aku udah mulai ada nih. Nanti kalau udah ada dia, misalnya aku ketemu, aku balas yang baik Itu kamu sudah supaya berpikir itu? Dia bisa bercermin dan malu. Jadi nggak perlu kita cut dari dulu kemana aja, nggak perlu kayak gitu. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Tapi ketika nggak pernah akhirnya ketemu sampai bapak meninggal tuh, apa sih sebetulnya yang dirasakan? Sedih yang dikubur dalam-dalam? Aku dengar kan dia udah berumah tangga, Karos ya. Jadi udah gitu udah berapa kali gagal. Sampai sedih banget ya, udah berapa kali gagal. Dan mungkin Mami ada salahnya ya. Mami selalu mendoktrin aku bahwa yang nggak bagus gitu. Tentang sosok ayah. Jadi ya untungnya aku nggak mau fokus di situ. Jadi ya udahlah Mi, kalau misalnya aku dengerin omongan itu kan nanti aku jadi membenci. Tapi sempat ada harapan pengen ketemu lagi? Waktu itu iya, pada saat dulu. Tapi karena nggak ada sehari-hari itu nggak ada, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak misalnya aku kan ada lagu nih ya, lagu. Kalau apa sih, ada lagu untuk ayah, ada lagu untuk ibu gitu. Aku setel lagu ayah gitu, orang kan nangis gitu ya. Kamu biasa aja? Kok aku feelnya nggak dapet ya, karena emang nggak ada. Kan biasanya kan ada kan, apa yang aku mau rinduin ya, memorinya apa yang nggak ada. Jadi kesedihannya ketika melihat anak-anak lain waktu itu diantar bapaknya, itu aja. Tapi cuman sosok ayah sendiri dalam kehidupan pas
foto ke rumah temen, oh fotonya ada lengkap gitu, terus dijemput di sekolah ada, aku nggak ada, itu aja. Yang lain-lainnya aku inget nggak ada memori, ibaratnya kaset kosong. Jadi aku mau nangis, misalnya lagu apa gitu, lagu Ayah gitu, apa ya, kok nggak dapet feelnya. Berpengaruh nggak terhadap Kak Feby ketika menjalin hubungan atau kepercayaan gitu kepada pasangan atau lawan jenis? Enggak. Untungnya aku bisa cepet pemikiran aku tuh selalu berusaha positif, dan kalau udah mulai aneh-aneh aku jadi dokter untuk diriku sendiri. Aneh itu apa misalnya? Ya misalnya kan kita kan kadang-kadang harus bisa bercermin ya, ini kita mikir apa sih gitu. Oh ini salah nih, oh enggak, kita harus cepet-cepet, enggak ini enggak boleh begini gitu. Ada perasaan takut ditinggalkan? Ditinggal sama siapa nih? Siapa aja? Ditinggal cuma sama anak aja. Pertama sama Tuhan, kedua sama anak. Ada perasaan sangat kecewa ketika merasa diabaikan? Diabaikan, ya pastinya. Karena itu yang kemarin sempat terlontar banyak ketika merasa, ketika Kak Feby lagi susah, Virgon tidak hadir. Iya. Itu sih. Kenangan apa lagi yang Kak Feby ingat ini jalani bersama Virgon sebagai kakak beradik? Kenangan ya. Kita dulu SD sekolah sama-sama satu sekolah, walaupun dia akhirnya pindah gitu. Kenapa dia pindah? Karena waktu itu Mami pindah rumah. Pada saat dulu kan Mami kan belum netap ya, masih ngontrak tuh dulu banget. Entah kenapa uangnya yang banyak itu, tapi kok nggak bisa nggak bisa nabung. Mungkin karena banyak kakak atau adik, banyak adik. Banyak adik, tanggung jawab juga sebagai tulang punggung, kan dia 10 bersaudara. Jadi mungkin dia nggak bisa berpikiran untuk dirinya sendiri, jadi harus survive juga dengan keluarganya yang berat pada saat usianya juga mungkin mestinya nggak seberat itu bebannya. Masih umur berapa tuh Mami berarti? 25-an? Iya? Enggak lah. 30. Mami itu kan nikahnya kalau nggak salah 18-19 tahun. Jadi di 19 tahun muda mungkin. Sudah jadi single parent. Begitulah. Dengan dengan adik-adik 10 bersaudara. Yang harus dibiayain juga. Iya. Berat juga sih dia tugasnya. Ini kalau lihat foto ini. Itu si Mami tuh. Itu Mami masih muda. Kok ada sih fotonya? Ketemu aja. Iya. Itu dia, aku belum lahir apa gimana ya? Kalau melihat sosok Mami sendiri di mata Kak Feby itu sosoknya seperti apa sih? Mandiri, wanita yang kuat, galak, keras maksudnya. Tapi Kak Feby yang setelah dewasa bisa memahami ya, Mami jarang ada di sekitar Kak Feby dan Virgon waktu itu kan harus bekerja. Iya. Tapi aku dari dulu juga udah kelas berapa ya itu ya umurnya ya. Dari SMP aku tuh udah punya sifat yang ngelindungin adikku gitu, Karos. Kayak gimana misalnya? Misalnya gini, ada kejadian apa? Mami pergi gitu, aku baru inget ya waktu karena udah dewasa gitu, aku inget memori yang dulu gitu, yang waktu serumah, waktu masih ABG gitu. Mami pergi segala macam, tante belum pulang, terus yang ditinggalin uang tuh waktu itu entah habis uang gitu, karena belum pulang gitu. Terus aku harus buat apa nih supaya ada aku makan kayak gitu-gitu kan. Oh iya, padahal tante ntar lagi pulang gitu. Oh aku bikin telur, aku bikin apa. Terus ada anak tetangga juga kan, udah kayak keluarga. Mereka harus makan nih semuanya nih, jadi aku masak apa. Itu kecil itu aku udah mikirin gitu. Ngurusin ya? Aku udah mikir ya. Kayak gitu. Jadi kalau lihat sosok Virgon ini sebenarnya di mata Kak Feby, ini ibaratnya adik atau seperti anak? Seperti adik juga, seperti anak juga, adik juga. Dua-duanya. Karena yang ngurus semua kebutuhan itu bukan Mami. Pada saat maksudnya udah besar ya. Sampai ini aku mau jujur aja ya. Sampai kayak milih baju dalam nih, underwear atau apa, itu aku yang pilihin. Itu aku yang beliin, harus. Aku nih pergi kemana,
aksesoris kayak apa jam atau apa, pokoknya perintil tuh apa, dari yang kebutuhan gede sampai kebutuhan kecil itu aku gitu. Jadi seperti anak ya. Kalau sampai milihin underwear juga kan kayak seperti anak ya gitu. Karena aku perhatian, bukan yang dia kak aku harus beliin, enggak, aku emang kemana aku inget gitu. Gitu. Kak Feby kan sempat juga cerita ada masa di mana Virgon sakit. Dan itu Kak Feby yang bisa cerita waktu itu seperti apa sih kejadiannya? Waktu itu gini ya. Waktu itu Virgon ada sakit batu ginjal yang pertama tuh sebelahnya dulu. Nah, habis yang sebelahnya itu jaraknya berbeda ya. Akhirnya pertama itu umur berapa ya? Udah dia tuh masih kayak SMA mau kuliah gitu loh Kak Ros. Gitulah, antara detik-detik mau lulus ya. Aku lagi di mana, aduh tiba-tiba dia nangis gitu. Aduh Kak ini sakit nih mau mati gini gitu. Pertama kasih obat, lama-lama kan parah. Akhirnya ini kenapa? Kita cek, ternyata kan batu ginjal. Dan itu sebelum ditanganin kan makan waktu yang agak panjang dulu, kita nggak tahu kan itu sakitnya apa. Aku lagi di mana, aku harus jalan 2 jam ke situ, aku tempuh dengan kecepatan tinggi. Itu sering banget Kak Ros. Dari mana Kak Feby, dari mana? Nggak bisa kita lagi di mana nih, lagi show, lagi di tempat temen di mana kan jauh, misalnya dari Ciledug nih misalnya, atau dari Kebon Jeruk kan macet. Tiba-tiba aku harus ke daerah Rawamangun gitu. Karena Virgon kesakitan. Teriak-teriak, aku udah nggak kuat gitu. Dan itu sering. Aku lagi di mana? Sering. Tiba-tiba aku datang harus yang ajak di ke rumah sakit atau tebus obat yang itu gitu. Sampai akhirnya ini nggak bisa nih kayak gini. Aku bawa dia ke salah satu rumah sakit. Akhirnya ternyata pas dicek ada batu ginjal. Dan itu Mami dalam keadaan lagi sibuk cari uang. Mami tahu, tapi itu pada saat itu aku yang bawa ke rumah sakit gitu. Nah, udah berjalan berapa tahun, sebelahnya lagi ginjalnya lagi. Jadi udah 2 dalam waktu yang berbeda. Jadi itu ya Kak Feby tuh menganggap Virgon tuh benar-benar ya adek ya, seperti ngurusin anak. Itu kalau Virgon nggak aku tarik ke Jakarta, dulu kan di Bekasi ya, mungkin Virgon nggak akan terjadi Virgon yang sekarang ini. Apa sih ceritanya, kayak gimana sih tuh Kak? Ya mungkin maksudnya kan gimana tuh cerita awal mulanya karirnya dia tuh? Kan dia ikut Mami. Nah dia ikut Mami. Ikut nyanyi ya? Enggak, itu dia apa? Dulu pokoknya dia sampai SMP lulus itu Mami yang biayain. Begitu lulus SMP, naik ke SMA, dia aku tarik ke Jakarta. Begitu, tinggallah sama aku. Kak Feby yang biayain sekolahnya? Iya, semuanya. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya pas di situ kan aku pindah ke Jakarta, terus dia mulai sekolah. Kak Feby udah nikah nih? Belum. Aku nikahnya udah tua. Aku nikahnya terlambat. Virgon dulu apa Kak Feby dulu nikah? Dilengkapin. Oh, dilengkapin. Okay. Aku nikah tuh umur 34 tahun, Kak Ros. Virgon udah anak berapa tuh? 1 mau 2 kayak satu sih. Dilengkain. Oh, gitu. Ini udah berumah tangga dulu, Kak Feby justru belum? Terlambat. Kenapa? Kebanyakan milih. Oh, kirain akhirnya kan? Jadi lebay. Kirain kebanyakan mikirin Virgon. Kebanyakan milih ini tuh dapatnya malah biasa aja. Oh, gitu. Iya. Bener. Dulu sombong lah inilah itu, akhirnya biasa aja. Jadi Kak Feby yang bilang waktu itu Kak Feby berkecukupan, itu Kak Feby kerja sendiri memang? Kerja sendiri, banyak hal Kak Ros. Ada juga kebaikan orang, ada juga aku juga pinter main properti, sewa-sewa apartemen, ada juga aku juga cicil, jadi ada banyak hal. Jadi Kak Feby ini merantau sendiri duluan? Merantau. Ke Jakarta? Ada saudara, ada teman juga. Tapi lepas dari Mami nih ya, Mami masih di... Masih aku tektok gitu, akhirnya baru permanen. Tektok tuh dari mana ke mana? Mami di mana? Bekasi. Mami di Bekasi, Kak Feby di Jakarta? Jakarta. Jadi Kak Feby ke Jakarta kerja? Jakarta. Nah kan ada tempat saudara, ada teman juga. Kadang-kadang kalau misalnya pulang jauh, ya udah akhirnya namanya awal pasti kan belum punya apa-apa kan kos dulu Kak Ros. Kayak gitu. Gitu. Baru setelah apa akhirnya Virgon? Ya kan ngontrak rumah kan pelan-pelan Kak Ros. Jadi ada tempat tinggal sendiri, baru Virgon itu ditarik. Dia sama tantenya dulu gitu. Terus dah nih ke Jakarta dibiayain sampai dia ketika bermusik juga didampingin. Gimana ceritanya? Iya itu kan pelan-pelan Kak Ros, pelan dari bawah, pelan dari aku nggak ada, pelan sampai aku ada, sampai aku jadi.
Dan akhirnya aku bisa berbagi. Dan akhirnya aku bisa menghidupi, dan bukan sama Virgon sama nyokap aja, tapi sama keluarga yang lain yang kekurangan. Aku emang orangnya suka mikirin gitu. Kalau aku ada, mudah-mudahan Tuhan kasih aku lebih gitu ya. Aku sampai pikirin gitu. Nanti kalau satu saat misalnya Tuhan kasih aku rezeki lebih, aku mau beli tanah yang gede gitu. Aku mau bikin kecil mini klaster gitu ya. Untuk si ini misalnya nggak punya rumah, si ini yang aku pikirin tuh semuanya Kak Ros gitu. Misalnya kalau 20 rumah gitu. Ya, jadi yang nggak ada ya udah di situ aja. Dan sekarang yang paling Kak Feby pikirkan adalah anak Kak Feby. Iya. Anak aku kan ada satu-satunya. Kenapa nggak di sisa umur aku yang aku juga udah cukup dewasa ya, artinya udah nggak muda lagi gitu. Kenapa aku mencoba untuk jadi orang tua, ibu yang terbaik? Karena apa yang aku nggak dapet, apa yang aku nggak ngerasain, aku nggak pengen anak aku rasain. Itu terjadi lagi. Apa? Kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya waktu, physical touching, segala macem, apapun. Aku mau full. That's why aku nggak bisa kerja maksimal. Karena ada dua pilihan. Aku bekerja tapi meninggalkan anak aku. Tapi yang aku cari nanti, misalnya aku udah dapet materi nih, tapi anak aku nggak bisa ulangin lagi, kasih yang terbaik. Kan hidup itu pilihan, Kak Ros. Yeah. Atau aku bisa fokus ke anak aku, tapi aku kurang fokus bekerja. Ya gitu. Jadi aku memilih yang fokus ke anak. Nggak apa-apa lah, duit pelan-pelan aja, atau rezeki juga nggak kemana. Berusaha aja, kalau misalnya aku masih bisa kerjain, aku ambil. Tapi tetap kalau anak aku tiba-tiba memang nggak aman untuk aku tinggalin, ya aku pilih anak aku lah daripada uang itu. Jadi ini juga dalam suasana dilema juga sebagai seorang ibu yang bekerja, tapi ingin tadi anak tidak mengalami apa yang Kak Feby pernah alamin, kurang perhatian, physical touch, semuanya, kasih sayang, semuanya Kak Ros. Karena apa ya, nanti bayar harganya mahal Kak Ros. Bayar harganya mahal? Iya dong, ketika nanti dia dewasa, waktu nggak bisa diputar kembali Kak Ros. Ya kan? Uang juga bisa dicari, nggak ngoyo-ngoyo kayak gitu juga. Tapi dibekali hal-hal yang baik gitu Kak Ros. Pokoknya apa yang aku ingin dapat dan nggak dapat, aku tanemin ke anak aku. Supaya nggak kayak gini gitu. Supaya benar-benar dia tuh menjadi anak yang tumbuh sempurna, yang bahagia, yang dicintain gitu loh Kak Ros. Yang mama papanya ada, yang support, yang dia ngerasain. Oh makan sama-sama, bangun ada mama papa, sekolah diantar gitu. Kemana-mana bertiga gitu. Tidur juga berpelukan gitu. Apa-apa dikit kita pelukan. Yes. Saling menguatkan. Iya. Itu memorinya kan akan sampai dia nanti dewasa. Dia pasti tahu mami aku tuh luar biasa kayak gitu. Udah tercapai. Berusaha, ini masih berusaha Kak Ros. Mudah-mudahan tetap seperti ini. Dan mudah-mudahan Tuhan bisa kasih aku kesempatan-kesempatan lagi seperti dulu. Sehingga aku bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi anak yang baik, bisa jadi kakak yang baik, bisa jadi yang terbaik dalam keluarga. Karena aku hidup, aku ingin selalu membahagiakan orang-orang di sekeliling aku. Ya, karena kepedulian Kak Feby ini sebetulnya yang membuat Kak Feby keluar bercerita. Iya. Aku kan orangnya kalau dipendem gitu kayak Virgonnya, dipendem, nggak nyampe Kak Ros pesannya. Dipendem, kenapa nggak diomongin gitu? Jadi apa yang Kak Feby harapkan, yang Kak Feby cita-citakan, dilema Kak Feby, sebenarnya Kak Feby juga bisa memahami posisi Inara saat ini, yang harus keluar dari rumah untuk bekerja. Tadinya dia di rumah ada suaminya, anak-anaknya dapat kasih sayang full dari ibunya. Kak Feby bisa memahami itu. Memang dia juga kan dari keluarga yang sama. Aku nggak mau bahas tentang yang terlalu jauh, tapi garis besarnya aja ada banyak hal juga, ada banyak kemiripan. Ada banyak kesamaan. Dia juga dari keluarga yang bagaimana, dia juga kurang kasih sayang, kayak gitu-gitu sih. Biasanya kan kita kan dulu deket. Jadi
dia tahu kok aku peduli, dia tahu aku memang orangnya kadang-kadang keras tapi ngomongnya bener gitu, apa adanya gitu. Dia tahu lah. Cuma yang sekarang aja pas sama Virgon ada masalah itu mungkin agak sedikit, jadi kita agak sedikit bagaimana ya? Mungkin butuh waktu. Sebuah proses. Iya. Ini Kak Feby kalau lihat ini kemarin mereka sempat di akhir tahun. Ini tahun baru. Ya. Tahun baru tadinya Virgon itu mau ikut kumpul join. Kita join di tempat tante ada di daerah Jagakarsa. Virgon mau datang, janji jam 4 sore, tapi tiba-tiba Virgon cancel. Dia ada WhatsApp tante, dia bilang sorry tante, aku kayaknya nggak bisa ke sana. Kirain kita nih kok dia nggak jadi datang. Apakah dia happy dengan teman-teman yang melupakan kita? Gitu. Maksudnya kan ini momen baik, siapa tahu sama mami juga bisa berdamai gitu. Tiba-tiba pas lihat postingan itu, nggak apa-apa, itu kan baik artinya Kak Ros. Maksudnya berarti kan dia prioritasin keluarganya. Begitu kita lihat postingan itu kita happy. Happy-nya maksudnya berarti dia nggak lagi sama teman-temannya. Artinya dia dengan keluarganya dia. Walaupun itu sebatas foto, tapi setidaknya apa ya? Yang itu kan baik untuk anak-anak juga ya. Ya setidaknya walaupun itu foto, tapi kita juga ikut senang lah. Mami juga ikut senang. Mami juga senang. Jadi ya kita kalau lihat dari luar kayak wah ada ini. Ada terus, itu. Ya itu sebenarnya adalah biasa dalam keluarga. Biasa. Tetapi kalian semua sebetulnya pernah mengalami, punya kerinduan yang sama. Punya kerinduan yang sama. Nah, Virgon ini kan seorang bapak. Ya. Apa pesan Kak Feby buat Virgon? Pesannya sebagai bapak. Sebagai bapak. Jangan salah memilih wanita. Karena ada 3 anak yang harus dijaga juga perasaannya. Apa ya? Kalau anak nantinya kalau kedekatan pengganti sama anak-anak nggak bisa dekat, berarti itu tandanya jangan. Kalau anak-anak nggak setuju, body language-nya kan nanti kan bisa terlihat. Jadi berteman aja dulu, jangan salah memilih, harus bisa menjadi ibu sambung untuk anak-anaknya nanti. Dan pesan aku satu, kalau bisa cari yang yang dekat dengan Tuhan. Pesan Kak Feby sebagai Virgon yang adiknya Kak Feby. Adik yang sebagai adik ya. Keluarga, jadikanlah keluarga itu sebagai prioritas. Karena ketika lo nanti Gon dalam kondisi yang nggak bagus, yang nggak enak ataupun jatuh, kita kan nggak pernah tahu ya. Hanya keluarga yang bisa menerima, nggak ada temen, pacar, istri aja belum tentu. Istri aja belum tentu mau terima kalau dalam keadaan yang lagi buruk kondisinya. Tapi keluarga nggak pernah Kak Ros. Virgon sorry ya amit-amit Virgon lagi dalam kondisi yang terburuk, nggak ada sekalipun. Kalau aku bisa bantu, aku bantu Kak Ros. Aku cuman mau peduli lah Gon. Kan dia udah nggak sama Inara ya. Kalau kemarin sama Inara, ya aku mau mereka sama-sama peduli. Karena sekarang sudah nggak sama Inara, aku lebih ke Virgonnya. Datanglah, perbaiki komunikasi. Mami tuh maunya apa, diomongin gitu loh. Kalau memang mami kan bisa nyanyi, suaranya bagus Kak Ros. Janganlah ikut-ikut drama-drama sensasi entah apa yang nggak jelas gitu loh. Antarkanlah Gon, antarkan Mami sampai pintu yang misalnya Mami mau nyanyi, kasih wadahnya. Lebih terhormat kan Kak Ros. Jangan yang kayak gitu-gitu. Jadi pesannya Kak Feby sebagai Virgon yang anaknya Mami adalah dan ya perbaiki komunikasi gitu. Dan gini loh, Mami kan usianya kan udah 60 Kak Ros. Berapa sih umur kita? Bukannya maksudnya gini loh, berapa lama lagi sih manusia itu dalam kondisi yang nggak pikun, nggak pakai kursi roda, kasarannya 10 tahun lagi lah Kak Ros. Masa dalam 10 tahun ini kita nggak bisa sih menciptakan memori yang indah gitu loh. Untuk seorang ibu yang lalu-lalu udahlah berdamai ya. Intinya satu Kak Ros. Memaafkan,
forgive, berdamai. Itu aja intinya. Jadi nggak perlu kenapa ya, apa kan ada pakar-pakar apa tuh psikolog apa, mungkin karena masa lalunya begini-begini. Intinya berdamai. Makanya segala sesuatu jangan disimpan-simpan terlalu lama. Ibaratnya virus, Karos. Kalau virus cepat-cepat dibuang, jadi nggak error sistemnya. Itu intinya. Yang berlalu ya sudah terjadi gitu ya. Iya. Gak usah lagi ya, berdamai, dimaafkan. Iya. Karena maaf itu lebih kepada penyembuhan diri. Iya, gitu penyembuhan diri. Nggak usah disimpan. Keluarin aja Virgon. Iya. Jadiin lagu. Iya. Terus maunya apa? Udahlah, berapa sih, support aja. Mami berapa apa sih yang maksudnya yang Mami mau juga masih masuk akal gitu loh. Oke. Bukan hal-hal yang terlalu bagaimana muluk-muluk gitu kan, enggak. So, ini semua bukan uang dalam arti apa-apa, uang materi, bukan itu. Tapi mungkin sebenarnya kalau masalah Mami, Virgon nggak keberatan. Bisa menuhin itu. Terus masalahnya? Masalahnya Mami banyak sensasinya. Ya, uang itu bukan sekedar sebuah alat tukar gitu ya. Tapi uang itu juga punya makna lain kan. Iya. Makna sebuah perhatian. Iya. Gitu ya. Sebuah kasih sayang juga. Gitu ya. Sebuah ketulusan, keikhlasan itu. Jadi kalau orang mungkin melihat ngomongnya kok uang melulu, ini balas budi, sebetulnya intinya bukan itu. Bukan. Tapi intinya adalah bagaimana keluarga. Iya. Keluarga yang dulu saling memperhatikan itu sampai kapanpun akan tetap. Mungkin juga, iya pokoknya intinya sudah, dia juga udah fokus dengan anaknya, pekerjaan juga banyak, terus orangnya juga kebetulan juga cuek kan, dapat lagi Inara juga cuek gitu, jadi ya udahlah hore cuek, jadi begitu deh. Sementara akunya yang nggak cuek, jadi baper ya perasaannya. Iya, itu intinya sih. Baik, Kak Baby terima kasih sudah berbagi cerita di Spill the Tea ya. Mungkin dari cerita ini mungkin banyak orang juga yang pernah merasakan hal yang sama. Betul. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari sini, bahwa ya zaman sekarang kayaknya banyak sekali gitu anak-anak yang tumbuh nggak ada sosok bapak, tumbuh nggak ada sosok ibu, atau nggak ada sosok bapak dan ibu pun harus menjadi tulang punggung sehingga dua orang tua ini tidak utuh hadir secara kualitas begitu. Tapi ya itu tadi, bahwa itu semua sudah terjadi, ada maknanya. Maafkan. Ke depan apapun yang terjadi, ya itu tetap orang tua kita. Tetap orang tua kita, betul Karos. Terus satu lagi sih Karos, jangan kejar duniawi. Karena duniawi itu nggak ada habisnya. Apa sih yang mau dicari itu Karos? Hidup itu tuh apa sih Karos? Tinggal tunggu Tuhan panggil, udah selesai. Uang bisa dicari, tapi waktu Karos, waktu dan kesempatan. Kenapa nggak mumpung kita ada waktu, mumpung kita dikasih nafas, mumpung kita ada sehat, kenapa nggak kita baik-baik itu Karos, berbagi. Sebenarnya aku ngelihatnya simpel sih Karos. Akunya tuh udah bener Karos. Tapi Mami sama Virgon yang kekeh dengan masing-masing. Jadi aku tuh stres sendiri Karos. Sebenarnya aku tuh udah, cuman aku ngomong begini ngomong begitu kan aku nggak ada yang bisa aku spill, ada yang nggak bisa aku spill sama netizen sama kalian semua gitu. Kalian nggak paham. Ya, kerinduan Kak Feby adalah waktu yang dulu ketika Mami harus sibuk di luar untuk mencari nafkah dan jadi tulang punggung keluarga. Di saat-saat sekarang anak-anak sudah mandiri, Kak Feby rindu bertiga lagi itu betul-betul bisa meluangkan waktu bersama. Meluangkan waktu bersama. Terus aku mau juga kan, gimana ya, Virgon kan udah hijrah. Mungkin dari semuanya ini belajar memaknai gini loh. Setiap hal, mungkin Tuhan tuh maunya apa sih dari aku gitu. Mungkin ini satu teguran gitu Karos. Kadang-kadang orang tuh jangan dikasih enak itu bukan berarti loh Karos. Mungkin Virgon sekarang ini lagi ujiannya lagi besar, artinya sebenarnya lebih dekatkanlah diri sama Tuhan Karos. Itu intinya. Aku tuh suka ingetin, aku takut itu Karos. Itu jangan sampai nanti proses lah yang buat dia. Kita nggak tahu proses Tuhan itu dahsyat Karos.
Dan Kak Feby bercerita itu sambil bersedih karena mengingat pengalaman Kak Feby sendiri. Sampai detik ini. Tapi aku bahagia, I'm happy. Nggak apa-apa, aku tidak pernah menyesali apa yang terjadi. Karena kalau nggak aku tidak akan pernah ada di saat ini, di posisi sekarang ini. Sebagai kakak, Kak Feby juga tidak ingin Virgon mengalami hal yang sama. Iya. Mari yuk kita sama-sama berdamai. Begitu juga dengan Inara, kan damai itu indah. Kita ketemu, kita saling memaafkan, pesannya apa yang harus kita ubah. Udah jangan gila-gila drama-drama apa entah yang nggak bagus lagi. Kalau mau berkarya, terus saling support, komunikasi, saling bertegur sapa, tanya kabar, bukan uang sekali lagi. Itu sih intinya Kak Ros. Dan ingat tuh, waktu itu pokoknya untuk itu tidak semuanya. mundur ke belakang. Waktu itu ke depan dan sudah tidak bisa diulang lagi. Aku doain Inara karirnya makin baik. Aku doain pokoknya yang terbaik juga untuk adikku semuanya, untuk mami, untuk semuanya. Dan semoga Tuhan angkat derajat keluarga aku dengan cara yang berbeda. Amin. Amin. Baca Kak Ros. Kak Feby, terima kasih. Sama-sama Kak Ros. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.